Ribuan pencari kerja saling berdesakan hadiri job fair di depan gedung Presiden University, Bekasi, Jawa Barat. Untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Minimnya pengamanan dari panitia membuat ribuan pencari kerja jatuh pingsan. Ramainya pencari kerja juga membuat acara job fair ini nyaris ricuh. Dari rumah dari jam 7. Tadi antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam tadi? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Berjam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga nggak? Apa? Desak-desakan nggak? Iya, desak-desakan, dorong-dorongan. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia membuat warga membadati job fair yang digelar Kementerian Tenaga Kerja. Di depan peserta job fair, Menteri Tenaga Kerja pastikan meminta pekerja untuk terus meningkatkan keahliannya. Dan memang kewirausahaan menjadi salah satu solusi. Sambil kemudian kita terus mengasah kompetensi, karena yang dicari oleh industri saat ini adalah kompetensi. Dan untuk mendapatkan kompetensi, untuk meningkatkan kompetensi tidak harus melalui pendidikan formal. Adanya teknologi sekarang, adik-adik semua saya pesankan, manfaatkan, kembangkan potensi, kembangkan kompetensi, buat portofolio sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian peluang lapangan kerja itu semakin terbuka buat adik-adik semua. Sementara data dari BPS menyebut pada bulan Februari 2025, pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang, yaitu sekitar 7,2 juta orang. Namun masih lebih rendah dibanding bulan Februari di tahun 2023, yaitu 7,99 juta orang menganggur. Guna mengurangi pengangguran, Kemenaker juga berencana menghapuskan syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam lowongan pekerjaan. Saat ini perusahaan juga dilarang untuk menahan ijazah karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, pemerintah resmi melarang diskriminasi dalam lowongan pekerjaan. Sementara itu Mahkamah Konstitusi putuskan sekolah SD hingga SMP swasta dan negeri gratis. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, di hari terakhir kunjungannya ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron ditemani Presiden Prabowo Subianto mengunjungi situs bersejarah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Menaiki undakan candi dan menyalami para biksu sembari menyampaikan kekaguman pada keindahan Borobudur. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Yang merupakan mahakarya Macron dan istrinya, Brigitte Macron, berkeliling situs bersejarah yang masuk dalam warisan budaya dunia ini. Macron dan Prabowo juga menaiki undakan candi hingga ke puncak. Mereka juga menyapa para biksu yang menunggu di pelataran candi. Prabowo menyebut kunjungan ke Candi Borobudur sebagai sebuah kehormatan dan penghargaan atas warisan budaya Indonesia. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs
bersejarah ini, yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Kehormatan bagi saya sebagai Presiden. Macron mengungkap Candi Borobudur menjadi saksi dari semangat kemitraan kedua negara karena Borobudur telah didaftarkan di UNESCO yang menjadi salah satu warisan dunia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sejumlah momen unik terjadi saat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Salah satunya Presiden Macron berbicara dengan bahasa Indonesia. Dan berikut momen unik Presiden Macron. Kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia langsung menjadi sorotan. Berbeda dengan saat kunjungannya ke Vietnam, di Jakarta, Presiden Macron dan istrinya Brigitte Macron bergandengan tangan saat turun dari pesawat kepresidenan. Presiden Macron kerap membagikan momennya saat di Indonesia di media sosialnya. Salah satunya saat iring-iringannya menuju ke Istana Kepresidenan Indonesia. Macron dan istri menyapa anak-anak yang berdiri di sepanjang jalan. Macron juga membagikan momen ia menyapa mahasiswa saat berkunjung ke Universitas Negeri Jakarta. Kedatangannya ke UNJ disambut meriah mahasiswa. Presiden Macron pun menyempatkan diri untuk bersuah foto dengan sejumlah mahasiswa. Macron pun memposting foto selfie dirinya dengan mahasiswa UNJ dengan caption "Orang Indonesia mencintai Prancis dan itu berbalas". Ada momen menarik saat acara makan malam atau dinner. Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron. Macron sempat berbicara pepatah terkenal dalam bahasa Indonesia saat memberikan sambutannya. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, dit le proverbe. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, kata pepatah. Un peu avec le temps devient colline. Seiring berjalannya waktu akan menjadi bukit. Et peu à peu, d'année en année, oui, notre amitié a atteint des hauteurs de plus en plus élevées. Dan sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun persahabatan kita telah tumbuh menjadi semakin tinggi. Dalam acara ini, Presiden Prabowo, Presiden Macron, dan penyanyi Anggun C. Sasmi bernyanyi bersama. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, selain Prancis, investor dari negara lain di Eropa dan Amerika Serikat juga diundang untuk berinvestasi di Indonesia. Sejumlah proyek seperti Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall hingga kereta cepat menjadi salah satu proyek yang akan ditawarkan. Pemerintah Indonesia bersiap membangun sejumlah proyek infrastruktur. Beberapa proyek ini adalah Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall hingga kereta cepat. Kerjasama pengerjaan proyek-proyek ini akan ditawarkan untuk negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.
Proyek-proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo akan dipamerkan dalam International Conference of Infrastructure yang digelar pada 11 sampai 12 Juni 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan antara Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Pemret sejumlah media. Ada beberapa yang nanti akan mendapatkan perhatian khusus. Selain giant seawall, kemudian kita juga bicara konektivitas ya, bagaimana pengembangan misalnya kereta cepat begitu ya. Saat ini sudah ada Jakarta Bandung, terus lanjutannya bagaimana? Itu juga salah satu yang akan kita tawarkan. Kemudian yang berikutnya adalah perumahan. Rencananya dalam acara ini juga akan dipamerkan proyek kereta cepat. Saat ini kereta cepat menghubungkan antara Jakarta-Bandung. Rencananya ke depan kereta cepat akan menghubungkan Jakarta-Surabaya. Tak hanya itu, kereta cepat juga akan dibangun di IKN dan terhubung dengan daerah sekitarnya di Kalimantan. Tim Liputan iNews melaporkan. Peningkatan investasi asing ke Indonesia membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Demi terserapnya tenaga kerja dalam negeri, pemerintah resmi melarang diskriminasi dalam lowongan pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Surat edaran ditujukan kepada pemimpin daerah di seluruh Indonesia. Dalam surat ini, Kemenaker melarang batas usia, berpenampilan menarik, hingga status perkawinan menjadi syarat mencari pegawai. Namun untuk batas usia diperbolehkan selama dibutuhkan oleh pekerjaan atau perusahaan terkait. Pertama itu akan kita cabut karena itu juga menjadi penghalang untuk para pencari kerja. Semangat kita di pemerintahan Presiden Prabowo adalah mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Lalu bagaimana kawan-kawan yang maaf ketika secara good looking ini tidak memenuhi syarat, akhirnya apa? Menambah lagi angka pengangguran. Mahkamah Konstitusi telah memutus SD SMP gratis baik swasta maupun negeri. Lantas bagaimana penerapannya? Selengkapnya usai jeda. Pemenang umroh kapal api Wawan dari Jakarta. Kamu bisa menang umroh seperti Wawan. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh. Melangkah di bawah matahari, bikin bintik hitam dan kusam. Itu sebabnya Blend Lovely Dermaglow baru. Dengan vitamin B, C, E, dan 12 HSA, cerahkan kulit lapisan demi lapisan. Kulit 40% lebih glowing. Baru Blend Lovely Dermaglow. iNews Files malam ini pukul 8 di iNews. Pemenang umroh kapal api Wawan dari Jakarta. Kamu bisa menang umroh seperti Wawan. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok Royco, ungkep 1 kilogram ayam, tinggal goreng. Gurih mantap! Cukup Royco aja.
Pemirsa, dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Macron, Indonesia kembali tegaskan dukungannya untuk negara Palestina. Indonesia tidak akan mengakui Israel selama Israel tidak mengakui negara Palestina. Sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memutus SD SMP gratis. Putusan ini sekaligus berlaku tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga swasta. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji gugatan jaringan pemantau pendidikan Indonesia yang menuntut sekolah gratis untuk negeri maupun swasta. Dalam putusannya, MK mewajibkan pemerintah memberikan pendidikan 9 tahun secara gratis, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta. Keputusan dibacakan oleh Ketua MK yaitu Suhartoyo. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih akan membahas terkait hasil putusan MK. Nomor 57, 27, 30. Demi keadilan. 2 menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Sedang dalam proses pengkajian di internal, tentu juga kita akan menunggu apa arahan Bapak Presiden mengenai hal ini. Pak, untuk kajiannya sejauh mana, Pak? Apa? Kajiannya sejauh mana? Apanya? Kajiannya sono. Kan baru kemarin putusannya keluar, Pak ya. Jadi kita masih proses, kita akan lihat juga karena salinan resminya belum kami terima. Kita masih beredar di internet di media sosial. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan pelaksanaan putusan MK sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah. Sekolah swasta pun tetap dapat memungut biaya pendidikan dari masyarakat meski ada bantuan pembiayaan dari pemerintah. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Saat di IKN, Gibran pun bermalam di Rumah Susun ASN 1. Di Rumah Susun ASN inilah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermalam saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Bangunan ini belum sepenuhnya rampung, namun progresnya mencapai lebih dari 97%. Wapres Gibran memilih sendiri bangunan ini untuk bermalam untuk mengecek kelayakan bangunan. Sebelum bermalam, Gibran berkeliling koridor bangunan ini ditemani oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Wapres Gibran pun meminta untuk ditanam pohon beringin di Istana Wapres. Saya kira beliau ya ada
Saya kira menurut beliau ya supaya jangan sampai ada yang terlambat, kemudian kualitas tetap dijaga, ya, kemudian untuk hanya 2 itu, kemudian ada landscapingnya. Jadi beliau pesan juga khusus untuk pohon beringin ditanam di Istana Iswapres. Wapres Gibran juga sempat mampir ke sebuah gerai minuman dan memesan secangkir kopi hangat. Wapres Gibran juga berkeliling menikmati suasana malam IKN. Gibran juga mengecek kesiapan IKN di malam hari. Selama berkeliling, Wapres Gibran mendengarkan progres pembangunan IKN. Pemirsa, ada tamu spesial dalam acara gala dinner yang dihadiri Presiden Prancis Emmanuel Macron. Siapa dia? Selengkapnya usai jeda.